Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani dengan NPM 2103032001. Saya dari Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tutorial terkait bagaimana cara kita untuk mengoperasikan salah satu Microsoft Office yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni Microsoft Word. Video ini saya kerjakan guna menyelesaikan tugas praktikum komputer kelas LA15 yang diampu oleh dosen Bapak Budi Sutomo. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Kita seharusnya menentukan margins atau ukuran kertas yang akan kita gunakan agar tulisan kita terlihat rapi dalam makalahnya. Cara untuk menentukan margin dalam menggunakan Microsoft Word, ini kita masuk ke menu layout. Kemudian kita di sini ada tertulis margins. Lalu kita pilih sesuaikan dengan standar dalam penyusunan makalah atau penyusunan tugas yang telah ditetapkan dalam kampus masing-masing. Kalau saya menggunakan 4433 atau top 4 left 4 bottom 3 right 3. Seperti ini. Kemudian dengan melihat tulisan yang tidak rapi seperti ini, maka selanjutnya kita akan menyusun atau merapikan tulisannya. Karena dalam cover ini biasanya kita menggunakan susunan tulisan yang rata tengah. Nah, kita caranya dengan kembali ke mode home, ke menu home, kemudian kita tekan yang mode rata tengah. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan gambar dalam sebuah makalah, yakni anggap saja ini tidak ada. Kita masuk ke menu insert, pilih pictures, this device, karena gambar yang ingin kita masukkan telah tersimpan di dalam device atau penyimpanan laptop. Kemudian kita masukkan gambar yang kita inginkan. Jadi kita tinggal merapikan besar ukuran yang ingin kita sesuaikan dengan cover yang kita buat. Menentukan tulisan atau tipe jenis font dan ukuran serta tebal, miring dan garis bawah. Apapun itu agar tulisan kita terlihat rapi. Nah, dilihat dari tulisan ini, contoh dari makalah yang saya buat, bahwa tampak tidak rapi dan berantakan. Cara merapikannya adalah dengan yang pertama kita tentukan jenis tulisan pada semua kata dalam tulisan ini dengan Ctrl A atau kita bold semua tulisannya, lalu kita tentukan tulisannya jenis Times New Roman, karena standar yang digunakan dalam kampus saya adalah dalam penyusunan makalah adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Baik. Semuanya kita bisa dapatkan di menu home, karena di sini telah tersedia jenis tulisan dan ukuran dan lain sebagainya. Selanjutnya kita tentukan nih. Ini ada tulisan yang tebal dan ada yang tidak tebal. Agar kelihatan rapi, maka kita buat menjadi tidak tebal dengan cara kita bold bagian yang tebal tadi. Kemudian kita masuk ke menu home dan ada lambang B tebal. Nah, di sini dengan dia telah hidup, maka tinggal kita tekan dan lalu dia akan mati. Kemudian di sini juga ada tulisan miring. Karena tidak sesuai dengan standar penyusunan makalah bahwa tulisan miring hanya digunakan ketika ada bahasa-bahasa asing dalam suatu makalah.
Nah, di sini karena menggunakan bahasa Indonesia, maka tulisan miring tinggal kita matikan dengan cara menekan tombol I atau italic. Maka tulisan kembali akan menjadi lurus. Di sini juga dapat kita lihat nih bahwa tulisan antara paragraf yang 1, 2, dan yang ketiga memiliki ukuran spasi yang berbeda. Bagaimana cara kita menentukan spasinya? Bagaimana cara kita menyamakan spasinya? Maka kita tinggal membold paragraf ketiga ini. Kemudian kita masuk ke menu home, dan di sini ada di sebelah justify, ada line and paragraph spacing. Nah, di sini kita menentukan spasinya menggunakan spasi 1,5 sesuai standar yang berlaku. Dan tulisan akan kembali menjadi rapi. Cara menentukan besar kecil font yang kita inginkan supaya kita tidak repot-repot menentukan besar kecilnya secara manual adalah kita membold bagian yang kita inginkan, terus kita masuk ke bagian home, pilih yang change case. Di sini terdapat beberapa pilihan. Ketika kita ingin hanya bagian atau huruf depan saja yang menggunakan huruf kapital, kita bisa memilih sentence case. Lalu ketika kita ingin menggunakan huruf kecil semua, kita bisa memilih lowercase. Ketika kita ingin menggunakan huruf yang menggunakan huruf kapital semua, kita bisa memilih uppercase, maka semuanya akan menjadi huruf besar. Lalu capital each word ini adalah penggunaan huruf kapital pada tiap bagian depan huruf sebuah kata, seperti ini. Dan toggle case menggunakan huruf kecil di bagian depan kata dan huruf besar di huruf-huruf selanjutnya. Untuk kali ini kita menggunakan tipikal yang uppercase. Lalu kita bold agar memiliki kesan tegas bahwa ini adalah judul bagian kata pengantar. Cara praktis dalam membuat daftar isi. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial. Tekan Ctrl F agar navigation dalam kita membuat headings ini kelihatan. Yang pertama adalah saya memilih tiap judul dalam tiap page, dalam tiap halaman, agar masuk ke dalam satu persatu halaman yang digunakan dalam daftar isi, judul-judulnya begitu. Untuk ini, cover ini saya masukkan ke dalam heading 1. Karena saya telah dimodify, bagi teman-teman yang belum dimodify bisa memodifainya dengan cara klik kanan lalu tekan modify, dan kita bisa menentukan apa yang kita inginkan, bagaimana letak dan susunan dalam tulisan yang kita heading 1 tadi. Kalau saya pilihnya Times New Roman, ukurannya 12, di bold, dan warnanya agar tidak otomatis biru, maka kita pilih di sini warna hitam. Oke. Letaknya di tengah, justify, lalu kita tekan automatically update agar ketika kita memasukkan heading 1 untuk halaman berikutnya, kita tidak perlu merubah apa yang telah kita modify ini tadi. Lalu tekan OK, dan makalah telah masuk ke dalam navigation yang untuk pembuatan daftar isi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kata pengantar, sama halnya dengan makalah tadi. Kita masukkan ke heading 1. Karena modify-nya telah kita simpan untuk automatically update, maka kita tidak perlu mengeditnya kembali. Kita tinggal mengkliknya saja ke heading 1, heading 2, ataupun heading 3. Untuk judul besar seperti ini, kita meletakkannya dalam heading 1. Selanjutnya ada daftar isi. Kita masukkan ke heading 1. Ada bab 1 pendahuluan. Di sini agak kelihatan rapi. Sebelumnya kita akan menyamaratakannya terlebih dahulu. Lalu kita tentukan ke dalam heading 1. Di sini ada sub judul atau bagian bawah dalam judul besar.
Nah, seperti latar belakang ini kita masukkan ke dalam heading 2. Kenapa? Karena agar letaknya dalam daftar isi nanti terletak di bagian sini. Lalu kita modify. Jangan lupa kita modify seperti sebelumnya. Karena heading 2 sebelumnya belum ada kita modify ya. Caranya adalah sama seperti sebelumnya, Times New Roman, size 12, di bold warna hitam, lalu letaknya di sama rata kiri. Terus formatnya numbering A. Oke. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan dengan rumus masalah, kita tinggal menyambung ke heading 2, maka otomatis menjadi B. Lalu tujuan masalah, kita di heading 2 lagi, kita bagi, maka otomatis menjadi C. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke heading 1. Nah, jadi habis seperti ini. Lalu subjudulnya kita masukkan ke dalam heading 2. Yang judul kedua, heading 2. Dan yang ketiga kita masukkan ke heading 2 juga. Ke bab 3. Sama halnya seperti sebelumnya, bab 3 heading 1, subbabnya di heading 2. Dan sarannya di heading 2 juga. Sudah selesai seperti ini. Nah, selanjutnya kan di sini kita sudah melihat nih apa saja yang masuk ke dalam daftar isi yang kita inginkan. Kita masuk ke dalam lembar daftar isi, kemudian caranya kita masuk ke menu layout, ke menu reference, kita masuk ke menu reference. Lalu di sini ada tulisan table of contents, kita tekan dan kita bisa memilih seperti apa yang kita inginkan, mode seperti apa yang kita inginkan. Kalau saya akan memilih yang automatic table 2, nah, maka akan menjadi seperti ini hasilnya. Adalah kita tinggal merapikan saja seperti apa yang kita inginkan. Masuk ke home, kita tentukan tulisannya Times New Roman, font ukuran 12. Dan yang ini saya akan menggantinya menjadi cover. Baik. Selesai, beginilah cara membuat daftar isi dengan praktis tanpa perlu mengetik manual. Masuk ke menu insert. Di sini ada bagian page number. Di bawah footer di bagian sini ada page number. Lalu kita pilih bottom of page karena kita akan meletakkan halamannya di bagian bawah. Kita juga bisa memilih top of page ketika kita ingin meletak halaman di bagian atas. Kita pilih bottom of page, kita pilih yang plain number 2. Nah, maka halaman akan langsung tersedia di tiap-tiap page dalam makalah kita. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial atau hack yang bisa kita lakukan dalam membuat makalah menggunakan Microsoft Word. Apabila ada salah kata, saya ucapkan maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.